Kisah Kiai dan Santri, bagian 44. Pagari diri dengan zikir, 2 hari kemudian Sundasi datang lagi, sudah dikeluarkan susuknya. Tanyaku setelah berhadapan dengannya. Sudah, syaratnya cuma makan 3 buah pisang yang dibacakan Fatihah 3 kali. Baik ku ambil penyakit yang di kepala, kataku kemudian mendekatinya dan mengarahkan tapak tanganku ke kepalanya, lalu ku tarik penyakitnya dengan doa. Sudah, kataku. Tak diberi air lagi Mas Kiai. Tanya Sundasi. Itu sudah cukup, ingat syarat yang kuberikan, kalau syarat itu dilanggar, artinya kembali berbuat yang tak benar maka aku sudah tak mau mendoakan, kataku, dan Sundasi pulang. Dan besoknya sembuh total. Tapi memang manusia itu kadangkala diberi kesehatan tak mau sadar, dan ketika diberi sakit menjerit-jerit, dan benar Sundasi tak mau tobat, baru sembuh seminggu, sudah menggandeng cowok baru, dan besoknya sudah menjerit-jerit kesakitan, dan sampai saat ini ku tulis masih tetap saja sakit. Mungkin sakit lebih baik untuknya jadi tak ada waktu berbuat maksiat. Setelah Isya, Munawar datang dengan temannya, ku persilahkan duduk. Ini teman saya yang juga sama nasibnya sama saya Pak Kiai, jelas Munawar sambil memperkenalkan temannya bernama Pak Ardi. Lalu apa masalahnya Pak Ardi? Silahkan diceritakan, kataku. Begini Mas Kiai, saya tak menyalahkan siapa-siapa, ini memang karena mulut saya sendiri yang kadang kalau bercanda kelewatan, sehingga saya mengalami ini, kata Ardi mulai bercerita. 5 tahun yang lalu saya itu nongkrong di warung, ya biasalah, orang warung selalu ngomong ngalor ngidul ndak karuan, saya juga begitu, juga kalau bercanda sering keterlepasan, nah pas kami lagi nongkrong, ada seorang istri kiai di daerah saya pas belanja, dia mau belanja obat asma untuk suaminya, ya saya tanpa sengaja ngomong, belikan saja baygon nanti asmanya akan sembuh selamanya, ya maksud saya juga bercanda, dan istri Pak Kiai itu juga kulihat tidak marah, lah kok besoknya saya dipanggil ke balai desa, dilaporkan katanya mau meracun orang, malah istri Kiai itu bilang dia cerita kalau di warung sampai saya buat menangis, lah saksinya kan banyak, dan dia tak nanggapi juga tak menangis, maka teman-teman saya membela saya, tapi setelah hari itu, pas di malam hari saya mimpi kalau saya ditombak Kiai itu, sampai perut saya sakit sekali, dan besoknya saya tak bisa bangun, dan tiap malam tubuh saya terbanting-banting di atas ranjang, dan paginya saya sama sekali tak kuasa bangun, lalu ada teman saya main yang tahu ilmu gaib. Mengatakan saya disantet, dan teman saya itu berusaha mengobati tapi dia sendiri tak kuat, malah sakit dan meninggal, dan pada suatu hari ada bola api menghantam lemari dekat saya tidur, sampai lemari pun terbakar, untung ada anak lelaki saya, yang segera memadamkan dengan air, dan saya sudah berulang kali berobat, dan kebetulan saya bertemu seseorang yang mumpuni, dan saya diobati, saya disuruh minum air, kemudian saya ingin buang air besar, dan yang saya keluarkan dari perut isinya adalah lumpur, dan tanah, dan alhamdulillah saya bisa bekerja lagi, sebagai sopir mobil saya mencari omprengan, tapi lagi-lagi suatu hari di tempat mangkal mobil, tiba-tiba api menghantam mobil saya, dan mobil terbakar sampai ludes, dan orang yang mengobati saya itu meninggal sebulan setelah mengobati saya, jadi saya sakit lagi, dan tak ada yang mengobati, jadi saya minta Pak Kiai mendoakan saya, agar saya dibebaskan dari santet ini. Ardi menutup ceritanya. Memang kadang masalah sepele itu orang Jawa suka melakukan yang melampaui batas, jangankan Pak Ardi yang suka tak bisa menahan lisan, orang sini saja yang seorang kiai, orangnya tak banyak omong dan santun itu saja kesantet, dia disantet orang, wajahnya dimasuki tanah kuburan, kataku. Kok Kiai tahu yang nyatet memasukkan tanah kuburan? Tanya Ardi. Lah yang nyatet ngaku sendiri, jelasku. Ceritanya gini, Kiai Sidik itu tiba-tiba sakit, di wajahnya, serasa gatal minta ampun, diobatkan kemana-mana tetap tak sembuh, dan diobati dokter obat gatal juga tetap gatal, sampai wajahnya separuh rusak kayak lumer, kayak kena cairan asam, dan sampai kemudian diobatkan ke daerah Demak, baru bisa sembuh, dan suatu hari tetangganya datang minta maaf, karena menyantetnya, dan tetangga itu mengaku menyantet menyuruh dukun dari Cirebon, dan dia oleh dukun diminta mengambil tanah kuburan untuk dimasukkan ke wajah Kiai Sidik, sampai sekarang wajah Kiai Sidik itu rusak, dan bicaranya juga jadi cedal, tetangganya itu ngaku menyantet alasannya apa? Alasannya apa Pak Kiai? Tanya Munawar. Alasannya cuma tetangga Kiai Sidik itu jualan nasi,
istri Kiai Sidik juga jualan nasi, dan jualan nasinya istri Kiai Sidik laku, sedang jualan tetangganya itu tak laku, bayangkan hanya karena masalah yang sepele, lalu main santet, ya seperti cerita Pak Ardi itu, kataku. Iya memang Mas Kiai, kalau dipikir memang hal yang sangat sepele, tapi kok ya tega ya menyakiti orang lain. Kata Ardi, makanya itu, alangkah baiknya jika kita sendiri itu tubuh terpagar, rumah terpagar, sehingga tak terjadi hal yang tak diinginkan, kataku, tiba-tiba, daar. Ledakan di tembok, dan Munawar pun kesakitan perutnya, aku segera bertindak, ku tarik sesuatu yang masuk di tubuh Munawar, sudah tak apa-apa, kataku. Wah seperti ada bayangan hitam masuk ke tubuh, rasanya nyeri sekali, kata Munawar. Sekarang bagaimana? Tanyaku. Sekarang tak apa-apa, sudah enakan. Wah kalau saya ada yang nyetet selalu kena, ini bagaimana Pak Kiai? Tanya Munawar. Ya kalau tak ingin disantet selalu tak bisa kena ya selalu zikir ingat Allah, maka tak akan kena. Nabi SAW bersabda, kilat petir itu akan bisa mengenai siapa saja, termasuk orang Islam, tapi tidak mengenai orang yang zikir, orang yang selalu ingat Allah. Santet itu mengenai siapa saja termasuk orang Islam tapi tidak mengenai orang yang zikir, kecuali orangnya memang sengaja menerima, kayak kiaiku itu kalau disantet selalu diterima, karena dijadikan cobaan untuk kenaikan derajatnya di sisi Allah. Kalau yang seperti itu bukan bahasan kita, kalau kita ya kalau tak pengen kena hujan sedia payung, sedia mantel, ya kalau aku yang lemah suka lupa ndak selalu zikir, maka pasti kalau disantet ya jebol, maka aku memilih sedia payung sebelum hujan, sedia pagar sebelum disantet, jadi sedia pagar kalau tak ingin kena santet, itu kan tanda kita masih lemah ingatan zikir kita terhadap Allah, dan kita harus menyadarinya, makanya menyediakan pagar untuk diri sendiri, ya tak beda orang yang mudah masuk angin kalau naik motor, makanya pakai jaket kalau naik motor, kataku. Ya saya paham Pak Kiai, pantesan kalau saya diobati sembuh, tapi disantet lagi kambuh lagi, yaitu karena saya tak dipagar oleh orang sebelumnya yang mengobati saya, kata Munawar. Sekarang saya bagaimana Pak Kiai? Tanya Ardi. Sini saya ambil penyakitnya, kataku dan Ardi mendekat, lalu ku tarik penyakit di perutnya. Nanti ku buatkan pagar diri dan juga rumah, tunggu sebentar, kataku beranjak berdiri, dan mencari batu kerikil untuk ku isi, dan ku isi lalu ku serahkan pada Ardi, sambil menjelaskan cara pakainya. Setelah semua beres, mereka berdua pamit pulang, seperti ku kisahkan di awal, jika urusannya soal santet, maka anehnya urusannya soal santet melulu. Baru saja kedua tamuku berlalu, salah seorang temanku, Manaf menelpon. Mas bisa bantu gak? Ini soal pamanku, di Rembang, dia terkena santet, kata Manaf. Waduh santet lagi, jawabku. Lah memangnya ada apa? Tanya Manaf. Ini baru saja dua orang tamuku pulang, soal santet, ini kamu nelpon soal santet lagi, jawabku. Hahaha, kali aja lagi musim, tapi ini aku serius. Karena aku dihubungi keluarga di Rembang, katanya kena santet. Lah kok bisa disantet orang Naf? Tanyaku. Anu itu soal warisan, jadi warisan jadi rebutan, dan pamanku yang seharusnya dapat bagian, tapi kalau pamanku mati ada yang dapat bagian orang yang lain, dan orang itu yang kemudian berharap pamanku mati, ini sudah seminggu gak bangun dari ranjang, tiap malam juga banyak ledakan di atap rumah, tolong ya mas, jelas Manaf panjang. Mas bisa bantu gak? Ini soal pamanku, di Rembang, dia terkena santet, kata Manaf. Waduh santet lagi, jawabku. Lah memangnya ada apa? Tanya Manaf. Ini baru saja dua orang tamuku pulang, soal santet, ini kamu nelpon soal santet lagi, jawabku. Hahaha, kali aja lagi musim, tapi ini aku serius, karena aku dihubungi keluarga di Rembang, katanya kena santet. Lah kok bisa disantet orang Naf? Tanyaku. Anu itu soal warisan, jadi warisan jadi rebutan, dan pamanku yang seharusnya dapat bagian, tapi kalau pamanku mati ada yang dapat bagian orang yang lain, dan orang itu yang kemudian berharap pamanku mati, ini sudah seminggu gak bangun dari ranjang, tiap malam juga banyak ledakan di atap rumah, tolong ya mas, jelas Manaf panjang. Ya bisa hubungi sebentar pamanmu itu, suruh duduk menghadap ke barat, biar santetnya ku tarik dari sini, jawabku. Ya sebentar, jawab Manaf lalu mematikan HP-nya, 10 menit kemudian Manaf nelpon lagi,
Sudah kusuruh menghadap ke barat, ya, sebentar ku tariknya, jangan lupa kabari aku bagaimana perkembangannya, kataku, kemudian konsentrasi menarik kekuatan jahat yang ada di tubuh pamannya Manaf yang dirembang. Makasih ya mas, sudah sehat, moga Allah membalas amalmu, besoknya Manaf nelpon. Halah ndak usah kamu doakan, malah ndak makbul, malah sebaliknya, haha, candaku. Motor sudah tak enak dijalankan, aku ke bagian nyerviskan, aku pilih salah satu tempat servis, di daerah Prenglangu, walau tak di pinggir jalan besar, agak masuk ke dalam kampung, dulu sering kulihat yang menyerviskan motor sampai antri, karena servisannya lumayan bagus, sampai di tempat bengkel servis keadaan kok sepi, kayaknya cuma aku yang datang, aku jadi heran, tukang servisnya juga hanya nongkrong saja. Mau nyervis mas? Tanya seorang yang kelihatan malas dan lemes. Iya, kataku sambil menyerahkan motor, dan duduk di bangku, orang yang tadi menanyaiku malah ikut duduk di dekatku, dan motorku diserahkan anak buahnya. Kok lemes mas? Sakit ya? Tanyaku pada tukang servis itu. Iya mas, badan tak ada tenaganya, jawab dia. Kayaknya dulu sering aku lihat tempat servis ini ramai pengunjung, kok sekarang sepi mas? Tanyaku. Ndak tahu mas, jawabnya. Sejak 5 bulan yang lalu mas, ndak tahu saya jadi sakit-sakitan, dan kok yang dilalah tempat servis juga ikut sepi, jelas tukang servis. Kayaknya ini ada yang tak beres mas, juga mas ini kulihat sakitnya juga tak beres, kataku. Lo mas bisa tuh tahu hal seperti itu? Tanyanya padaku. Ya tahu sedikit aja, jawabku. Ini saya sakitnya juga ndak wajar mas, jelas tukang bengkel bernama Mas Kur. Ndak wajar bagaimana mas? Tanyaku. Selama 5 bulan ini, saya sudah habis uang untuk ke dokter, tubuh rasanya lemes tak ada semangat kerja, bahkan bangun tidur rasanya malas, kata Mas Kur. Lah kata dokter sakit apa mas? Tanyaku. Ya dokter sendiri tak tahu, lah semua organ tubuh saya wajar-wajar saja, makan juga doyan, tapi mau bangun kerja rasanya malas banget, kadang di perut rasanya nyeri banget, tapi diperiksa dokter juga di perut tak ada penyakit apa-apa. Coba tapak kakinya saya lihat, kataku, dia membalik tapak kakinya agar bisa kulihat, dan tapak kakinya sudah mengembung walau tidak terlalu besar. Kalau menurutku mas ini kena santet hawa, jelasku. Lalu solusinya bagaimana? Ya harus disembuhkan, kataku. Mas bisa. Ya insya Allah sekarang juga bisa saya keluarkan penyakitnya dengan izin Allah tentunya, kataku. Lah aku masih diobati orang mas, bagaimana? Diobati pakai apa? Pakai telur ayam, ini sudah seminggu saya ditelateni diobati pakai telur dijalankan di atas tubuh, jelasnya. Ya kalau begitu biar diselesaikan dulu pengobatannya, kataku. Lah nanti kalau sembuh ya tak usah ku obati, tapi kalau belum sembuh nanti mas datang saja ke rumahku, kataku. Rumahnya di mana mas? Di daerah Bligo, jawabku. Ya baik kalau begitu, jawabnya. Pas servis motorku selesai, 3 hari kemudian Mas Kur datang ke rumahku, diantar istrinya. Bagaimana mas, sudah selesai diobati pakai telur? Tanyaku. Sudah mas, tapi saya tetap sakit, jelas Mas Kur. Coba sini saya tarik penyakitnya, di mana saja yang dirasa sakit. Tanyaku, lalu dia menunjuk dadanya, dan ku arahkan tapak tangan ke dada, lalu dia menunjukkan perut, maka ku arahkan tapak tangan ke perut dan ku tarik penyakitnya, lalu ku suruh merasakan apa masih sakit. Sudah mas, sudah tak sakit, katanya. Yang benar, tanyaku. Iya mas benar, masak aku bohong, kata Mas Kur dengan wajah serius. Masak sakitku buat main-main tuh mas. Aku lalu mengambil air aqua, dan ku tiup, ini nanti air aqua diminum dan dipakai mandi, kataku dan mengambil kerikil di depan rumah lalu ku tiup, dan kerikil ini nanti ditanam di pojok rumah, moga sembuh dan tak sakit lagi, kataku. Makasih mas, sekarang sih sudah enakan mas, tak tahu nanti. Ya moga-moga sembuh total. Selama aku di Saudi, secara praktek menggalang jamaah Torekoh, secara garis besar, aku termasuk vakum, tak membuahkan hasil, jika diukur teman-teman seperguruanku yang sudah punya majelis sendiri, dan sudah banyak murid dan santri sendiri, seperti sohib temanku di Jawa Timur yang sudah punya jamaah ratusan. Sementara aku masih luntang-luntung tak karuan, pekerjaan tak punya, punya jamaah juga tidak, nanggung amat ku rasakan hidup. Padahal dulu tahun 2000, aku sudah disuruh kiaiku untuk fokus mengurusi Torekoh, tapi aku sendiri masih angin-anginan,
masih suka luntang-luntung tak karuan, tapi lama juga tak mendengar kabar Sohib, bagaimana kabarnya? Pas kebetulan kakakku Abdullah main ke rumah, aku jadi bisa tahu nomor HP-nya Sohib. Setelah tahu nomor teleponnya, aku segera menghubunginya. Siapa ini? Suara Sohib, serak dan lemah. Aku siapa? Tanya Sohib. Masak lupa sama teman satu nampan. Kataku. Oh kamu Ian, kebetulan Ian kamu telpon. Kebetulan bagaimana? Tanyaku. Aku sakit Ian. Wah sakit kenapa? Memangnya penyakit masih doyan kamu? Bukannya penyakitnya akan muntah membaui keringatmu? Hahaha, candaku. Jangan bercanda Ian, aku sakit beneran, juga semua ketua Torekoh Jawa Timur semua tak bisa bangun, cabang Tuban, cabang Bojonegoro juga pada sakit. Lah kok bagi-bagi penyakit kayak bagi-bagi berkatan saja. Bener kami sakit semua. Lah sakit apa? Kami kena santet semua, jelas Sohib. Lah kok kena santet saja kok pakai rombongan, kataku. Ya bukannya rombongan, tapi kami dikeroyok orang yang nyatet, jelas Sohib. Memang ada, nyatet pakai rombongan. Kayak tawuran saja, tanyaku setengah bercanda. Ya memang ada, malah yang nyatet rumahnya di sebelah rumahku. Walah, malah aneh lagi itu. Jangan bercanda Ian, aku sakit beneran, juga semua ketua Torekoh Jawa Timur semua tak bisa bangun, cabang Tuban, cabang Bojonegoro juga pada sakit. Lah kok bagi-bagi penyakit kayak bagi-bagi berkatan saja. Bener kami sakit semua. Lah sakit apa? Kami kena santet semua, jelas Sohib. Lah kok kena santet saja kok pakai rombongan, kataku. Ya bukannya rombongan, tapi kami dikeroyok orang yang nyatet, jelas Sohib. Memang ada, nyatet pakai rombongan. Kayak tawuran saja, tanyaku setengah bercanda. Ya memang ada, malah yang nyatet rumahnya di sebelah rumahku. Walah, malah aneh lagi itu. Iya mereka dari jamaah Torekoh lain, tapi Torekoh sesat, semua teman-teman ketua cabang tak bisa bangun semua, tinggal aku yang masih bertahan, tapi ku rasakan banyak jarum yang menyerang semua tubuhku, mungkin ribuan jarum. Lah malah enak tuh, bisa dijual kiloan, lah kok punya jarum sebanyak itu pasti langsung pesen ke pabrik jarum, kataku tetap bercanda, memang aku suka sekali menyandai temanku Sodik. Kamu mau bantu Ian? Aku bantu apa? Nyarikan yang mau pembeli untuk jarumnya. Ya bantu nolak santetnya, jarumnya ini tak kelihatan, hanya kerasa pada nancep ke tubuh. Oh kirain jarumnya kelihatan pada beterbangan. Ini sekarang banyak sekali ku rasakan santet mengenai tubuhku, tolong dibantu, kata Sohib. Jadi sekarang aku bantunya. Ya sekarang, kata Sohib kayak berusaha menahan sesuatu. Ya aku bantu, kataku, lalu berkonsentrasi, menyatukan segala daya, doa, dan konsentrasi terfokus pada zat pemberi kekuatan, dan ku hantamkan seluruh kekuatan yang ku himpun, tak tahu bagaimana hasilnya, HP ku bunyi dan ku lihat Sohib yang nelpon. Kamu apain? Kok sekarang di sebelah rumahku, tempat kumpul orang-orang itu jadi ramai, pada gedebukan, dan ada suara akuek, kayaknya pada muntah, kata Sohib. Yandaku apa-apain, kan aku di Jawa Tengah, memangnya aku apain, juga aku bisa apa dari sini, kataku. Aku malah lagi ngerokok, tapi ini masih ramai uak-uek, kayaknya muntah darah, jelas Sohib. Ya aku juga ndak ngapa-apakan, bohongku. Ya makasih, ya, jawabku, pagi jam 10 aku masih tidur, HP sudah bunyi, ku angkat dengan malas, dari Sohib. Ada apa? Tanyaku malas, karena masih ngantuk. Tetanggaku semua rombongan ke Jombang, ke tempat guru besarnya. Ya biarkan, kalau pakai uangnya sendiri, kataku. Bukan itu maksudku, suara Sohib. Lalu apa? Ya bahaya, kita akan menghadapi yang lebih besar. Gajah maksudnya. Apa tunggangan guru besarnya gajah? Kayak film Thailand saja, kataku dengan males, tapi juga suka ngomong ngelantur. Bukan itu. Ya maksudku kalau gurunya kan lebih sakti, kata Sohib. Saktian mana sama Allah? Ya saktian Allah. Ya kalau gitu ndak usah takut, mati melawan kemungkaran kan juga mati syahid. Bukan masalah takut, tapi kita harus siap. Aku masih ngantuk, males kalau disuruh siap, baris berbaris. Ya udah sana tidur, entar malam ku kabari. Bersambung. Bagian 45.